A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada zakatal fitri tuhratan lis-shaim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala fi kitabihil azizil karim wa wasaqul qailin wa absahul fasihin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul Mukarram al-alim al-alama yang saya hormati, semoga Allah muliakan Bapak Ketua DKM beserta jajaran pengurus dan juga jamaah salat tarawih rahimakumullah. Pertama-tama dan juga yang lebih utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah atas limpahan rahmat, barokah dan inayahnya serta bimbingan taufik dan hidayahnya pada saat yang mulia, di tempat yang mulia, di hari yang penuh dengan keberkahan, di bulan yang penuh dengan keberkahan, kita masih bisa menikmati rangkaian ibadah yang disajikan oleh Allah untuk kemuliaan kita semuanya. Mudah-mudahan ibadah saum kita yang hampir selesai, ibadah salat tarawih, tadarus Al-Quran dan amaliyah Ramadan, semoga menjadi amal ibadah yang makbul dan mabrur, amal ibadah yang terima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap Allah limpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi akhir zaman, uswah kita, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau. Dan mudah-mudahan rahmat, keselamatan, keamanan, kesehatan, kesuksesan, kebahagiaan tetap Allah limpah curahkan kepada kita semuanya dengan penuh ridha dan maghfirahnya. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah salat tarawih rahimakumullah, sebagaimana biasa sebelum salat tarawih dilaksanakan maka suka diadakan yaitu kultum, kuliah 7 menit, baik itu kurang ataupun lebih, itu WIB, artinya waktu iraha baik. Insyaallah waktu iraha baik ini adalah waktu yang penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, insyaallah pada saat yang mulia ini saya akan menyampaikan tema yaitu hakikat zakat. Mengapa saya ingin mengupas tuntas hakikat zakat? Karena sementara kita punya anggapan zakat hanyalah untuk kewajiban seorang muslim yang telah haul ataupun telah mampu untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Tetapi kata Imam Al-Ghazali ada nilai yang sangat mendalam, nilai yang luhur, esensi dari zakat fitrah ataupun hakikat zakat fitrah yang perlu kita mendewasa, menjadikan nilai-nilai luhur di dalam hati kita tertanam untuk selamanya. Kata Imam Al-Ghazali ada 3 hal yang merupakan hakikat dalam zakat. Yang pertama yaitu wujud totalitas kecintaan seorang hamba kepada Allah. Ketika kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, berarti kita telah komitmen atas kemahatunggalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi bagaimana cara kita menyempurnakan kemahaesaannya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala?
Imam Al-Ghazali menuturkan untuk kita menyempurnakan kemahasaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita seorang hamba harus betul-betul menunggalkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada sesuatu yang kita cintai selain Allah di dalam hati kita. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam mengatakan, fa inna mahabbah la taqbalu syikra. Sesungguhnya cinta itu tidak menerima dua kali. Betul ya Bu? Cinta tidak bisa menerima dua. Ada peribahasa al-qalbu wahid, idza istaqala bisain sagala saqata an didihi. Hati itu satu. Jika telah terfokuskan mencintai sesuatu, saqata an didihi, maka dia akan meninggalkan yang lainnya. Hadirin rahimakumullah. Nah, inilah yang disebut dengan esensi nilai luhur dari zakat. Yang pertama kata Imam Al-Ghazali. Bahkan kata Imam Al-Ghazali, semakin tinggi derajat seseorang di sisi Allah, semakin besar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Survei membuktikan yang kita rasakan di dunia ini, yang paling dicintai oleh manusia apa? Harta. Betul apa? Banyak sekali orang yang cinta harta masuk penjara. Banyak sekali orang yang cinta harta sehingga hancur rumah tangga karena harta. Oleh karena itu, ada zakat yang prakteknya melepaskan sebagian harta, melepaskan sesuatu yang dicintai, berarti melepaskan sesuatu kecintaan kita di dalam hati. Tidak ada yang dicintai selain dat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas dengan adanya zakat, melepaskan sesuatu yang dicintai, memurnikan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kita lihat siapa yang paling tinggi keimanan, kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejarah mencatat Sayyidina Abu Bakar Siddiq begitu tinggi kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya sehingga dia mampu mengeluarkan, mendermakan seluruh hartanya. Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar Siddiq, hal abqaita li ahlika ya Abu Bakar? Wahai Abu Bakar, apakah engkau menyisakan hartamu untuk keluargamu? Dengan entengnya dan penuh keyakinan, tinggi kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, Abu Bakar menjawab, kafani Allah wa rasuluh, cukup bagiku Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Itulah derajat seseorang di sisi Allah. Semakin tinggi derajatnya, semakin besar kecintaannya kepada Allah, maka dia mampu mendermakan seluruh hartanya, bahkan nyawa pun mampu dikorbankan demi kecintaannya kepada Allah. Asyaddu hubban lillah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu yang pertama. Yang kedua, hakikat nilai luhur esensi dari zakat, yaitu membersihkan hati kita dari sifat kikir, sifat pelit, mereket jahe, merege ese buntut kasiran, cek Sunda nama. Mengapa? Karena sifat kikir dibuktikan dengan orang itu gak mau, enggan untuk mendermakan. Dia mencari uang, usaha ingin maju kemana-mana hanya untuk memperkaya dirinya sendiri. Oleh karena itu kata Imam Al-Ghazali, bagaimana kita cara mengobati sifat kikir yang tercelah di dalam Al-Quran dan oleh syariat Islam? Maka caranya dia harus mampu memaksa dirinya untuk mendermakan sebagian hartanya. Dengan cara memaksa dirinya mendermakan sebagian hartanya, maka insya Allah kata Imam Al-Ghazali, dia akan terobati sifat kikirnya. Artinya akan lenyap sifat yang kotor, yang jelek di dalam hatinya. Kita lihat di dalam surah Al-Harsy ayat 9, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Yang artinya barang siapa yang terjaga dari sifat kekikiran, wa ulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Di dalam tafsirnya muflihun itu adalah orang-orang itu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala jika dirinya Allah jaga, Allah jauhkan dari sifat kikir, pelit, mereka jahe, buntut kasiran. Insya Allah dia akan selamat dan akan masuk ke dalam surga. Tetapi kalau dia tidak bisa membersihkan sifat kikir, pelit, mereka jahenya, na'udzubillah, al-bakhil ba'idun minallah wa ba'idun minan nas wa qaribun minan nar. Orang yang pelit maka dia akan jauh dengan Allah, jauh dengan manusia, dan dekat dengan neraka. Na'udzubillah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang terakhir kata Imam Al-Ghazali, nilai luhur, esensi, hikmah, hakikat dari zakat fitrah adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Imam Al-Ghazali, nikmat itu terbagi dua. Ada yang disebut dengan nikmatul badaniyah, ada yang disebut dengan nikmatul maliyah. Kata Imam Al-Ghazali, nikmatul badaniyah bisa kita syukuri hanya dengan ibadah badaniyah seperti salat tarawih. Insya Allah salat tarawih bukti nyata kita syukur badaniyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk mensyukuri nikmatul maliyah kata Imam Al-Ghazali, yaitu dengan cara kita mendermakan harta, menginfakkan dan mengeluarkan zakat mal, zakat tijarah, itu merupakan kita syukur terhadap nikmatul maliyah. Insyaallah dengan kita bersyukur, janji Allah di dalam Al-Qur'an, la azidannakum, yakin nikmat yang kita rasakan sekarang Allah tambah terus, tambah sehat, tambah berkah, tambah maju usahanya, tambah dia itu benar-benar manfaat ilmu dan harta rizkinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja yang bisa disampaikan. Oleh karena itu mari kita perdalami nilai-nilai yang luhur, esensi atau hakikat zakat, karena kita harus semakin dewasa dalam menyikapi perintah zakat. Bukan hanya melepaskan satu kewajiban, tetapi ada nilai yang tertanam di dalamnya, yaitu yang pertama, wujud totalitas kecintaan seorang hamba kepada Allah. Yang kedua, membersihkan sifat kikir yang dicela oleh agama Allah, agama Islam. Yang ketiga, bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada hikmah manfaatnya. Mohon maaf dari segala kurangan dan kehilapan. Wal afwa minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.